Konflik internal media. Dina menatap layar monitornya dengan raut wajah serius. Berita besar tentang kasus penangkapan pejabat tinggi akibat penyelewengan anggaran yang ia ungkapkan menjadi topik utama di hampir semua media besar. Namun, di kantornya sendiri, suasana justru jauh dari semarak. Rapat pagi yang biasanya hanya dipenuhi oleh pembahasan teknis mendadak, berubah menjadi ajang perdebatan panas. Pak Reza membuka rapat dengan nada tegas. Kita ada di bawah tekanan luar biasa. Petinggi perusahaan meminta agar pemberitaan kita mulai mengarah lebih netral. Katanya sambil mengetuk meja. Dina langsung merasa darahnya naik ke kepala. Netral, Pak? Maksud Bapak, kita disuruh mengurangi dampak pemberitaan soal kasus ini? Bukan mengurangi, Dina, sela Pak Reza dengan nada hati-hati. Hanya memastikan bahwa kita tidak terlalu frontal. Ini untuk menjaga hubungan dengan beberapa pihak. Menjaga hubungan? Dina berdiri dari kursinya. Kita ini jurnalis, bukan PR perusahaan. Kalau kita tunduk pada tekanan politik, apa bedanya kita dengan media boneka? Semua orang di ruangan terdiam. Beberapa rekan menunduk, tak berani menatap Dina atau Pak Reza. Di pojok ruangan, Bimo tersenyum sinis sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dina, kata Pak Reza dengan suara lebih rendah. Saya paham integritasmu, tapi ingat, media ini tidak hanya bergantung pada idealisme. Ada bisnis di baliknya, ada orang-orang yang harus kita jaga. Jaga dari apa, Pak? Dina membalas dengan nada tajam. Dari kebenaran? Setelah rapat selesai, Dina merasa frustrasi. Ia menghampiri Andre di ruang editing. Aku tidak percaya ini, kata Dina sambil menjatuhkan tubuhnya ke kursi di depan Andre. Selamat datang di dunia nyata, Dina, jawab Andre tanpa menoleh dari monitornya. Media itu bukan cuma soal berita. Ada politik, ada uang, ada ego. Kau baru saja menginjak lumpur. Lumpur yang menjijikkan, gumam Dina sambil memijat pelipisnya. Apa aku salah memilih karier? Andre akhirnya menoleh dan menatap Dina dengan serius. Kau tahu, Dina, aku iri padamu. Kau punya nyali untuk berdiri melawan arus. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Jangan biarkan mereka mematikan semangatmu. Namun, konflik di kantor tidak berhenti di situ. Dina mulai merasa bahwa beberapa koleganya sengaja menghambat pekerjaannya. Salah satunya terjadi saat ia menyerahkan naskah berita untuk disiarkan. Maaf, Dina, naskah ini tidak bisa tayang, kata salah satu produser senior dengan nada dingin. Dina mengernyit. Apa? Kenapa tidak bisa? Bukti-buktinya jelas, datanya lengkap. Kami dapat arahan langsung dari manajemen untuk menunda pemberitaan ini, jawab produser itu tanpa rasa bersalah. Tunda sampai kapan? Sampai isu ini dilupakan? Dina menahan suaranya agar tidak terdengar di seluruh ruangan. Dina, ini keputusan manajemen. Kalau kamu ada masalah, bicarakan dengan mereka. Katanya sebelum pergi meninggalkan Dina yang terbakar emosi. Malam harinya, Dina mencoba menenangkan diri di rumah kecilnya. Namun, pikirannya tetap penuh dengan konflik yang ia hadapi. Ia memutar ulang kejadian-kejadian yang membuatnya merasa terjepit. Andre tiba-tiba menelepon. Dina, kau di rumah? Tanya Andre. Kenapa? Bisa aku mampir? Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Beberapa menit kemudian, Andre muncul dengan wajah serius. Aku dengar kabar bahwa ada fraksi di kantor yang mencoba menggulingkan Pak Reza, kata Andre sambil duduk di sofa. Dina membelalakan mata. Apa? Siapa? Bimo dan beberapa orang lainnya. Mereka merasa Pak Reza terlalu melindungimu. Mereka ingin menjatuhkan dia sekaligus membersihkan namamu dari redaksi. Dina terdiam. Ia tahu Bimo tidak menyukainya, tapi ini terlalu jauh. Aku harus bicara dengan Pak Reza, katanya tegas. Dina, hati-hati. Kalau kau terlalu frontal, mereka bisa menggunakan ini untuk melawanmu. Esok harinya, Dina mendatangi ruang Pak Reza dengan hati-hati. Ia mengetuk pintu sebelum masuk. Pak, saya dengar ada masalah di kantor, kata Dina dengan suara tenang. Pak Reza menghela napas. Aku sudah tahu, Dina. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Aku yang akan menyelesaikannya. Pak, mereka menyerang Bapak karena saya. Kalau saya mundur, mungkin situasi akan lebih baik. Pak Reza menatap Dina dengan tajam. Jangan pernah bicara begitu lagi. Kau adalah salah satu aset terbaik yang dimiliki media ini. Mereka hanya iri pada keberhasilanmu. Tapi ingat, Dina, dunia jurnalistik tidak pernah adil. Kau harus lebih cerdas dari mereka. Dina keluar dari ruangan itu dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk integritas jurnalisme yang ia yakini. Namun, konflik itu belum berakhir. Di luar ruangan, Bimo berdiri sambil menyilangkan tangan. Puas, Dina? Kau masih merasa jadi pahlawan? Katanya dengan nada sinis.
Dina mendekat menatapnya langsung ke mata. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentangku, Bimo. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang sudah aku bangun. Beraninya kau bicara begitu. Bimo membalas dengan nada tinggi, tetapi Dina tidak gentar. Kalau kau mau melawan, aku siap. Tapi ingat, kebenaran selalu menang pada akhirnya. Bimo terdiam, terlihat sedikit gentar dengan keberanian Dina. Meski konflik internal itu berat, Dina terus maju. Ia mulai membangun jaringan dengan beberapa rekan yang ia percaya untuk memastikan bahwa suara kebenaran tetap terdengar, meskipun ada tekanan politik di dalam luar redaksi. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Kata-kata Bimo terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa Bimo bukan sekadar ancaman kecil. Jika ia membiarkan ini, karier dan integritasnya bisa hancur. Saat fajar mulai menyingsing, Dina mengambil teleponnya dan menghubungi Andre. "Andre, aku butuh bantuanmu," katanya singkat. "Kenapa? Ada apa lagi?" Andre terdengar baru bangun tidur. "Aku ingin tahu semua yang Bimo rencanakan. Kalau dia mau menjatuhkan aku dan Pak Reza, aku harus tahu caranya." Andre terdiam sejenak. "Dina, ini berbahaya. Kau tahu dia punya koneksi ke manajemen. Kalau kau salah langkah, kau bisa dipecat. Atau lebih buruk lagi." "Aku tidak peduli," jawab Dina tegas. "Kalau aku diam saja, mereka menang. Ini bukan hanya soal aku, Andre. Ini soal kebenaran." Di kantor, situasi semakin tegang. Setiap kali Dina melewati meja Bimo, ia bisa merasakan tatapan dingin penuh kebencian. Namun, ia tidak menunjukkan kelemahannya. Sementara itu, Dina mulai menggali informasi dengan hati-hati. Ia mengamati siapa saja yang sering berbicara dengan Bimo, dan mendekati rekan-rekan yang ia percaya untuk mendapatkan petunjuk. Salah satu rekan terpercaya, Maya, memberinya informasi mengejutkan. "Dina, aku dengar Bimo punya rekaman yang bisa menjatuhkanmu," kata Maya dengan suara berbisik saat mereka sedang di pantry. "Rekaman apa?" Dina nyaris menjatuhkan cangkir kopinya. "Entah bagaimana, dia mendapat akses ke rekaman off the record yang kau lakukan dengan seorang narasumber penting. Kalau dia merilis itu, bisa jadi masalah besar untukmu." Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Itu ilegal. Dia tidak berhak memiliki rekaman itu. "Tapi dia punya," Maya mengingatkan, "dan dia akan menggunakannya untuk menghancurkanmu." Dina memutuskan untuk menghadapi Bimo langsung. Ia menunggunya di luar gedung kantor setelah jam kerja. Ketika Bimo akhirnya keluar, Dina langsung menghampirinya. "Kita harus bicara," kata Dina dingin. Bimo mendengus. "Aku tidak punya waktu untukmu." "Tapi aku punya waktu untukmu," balas Dina, menahan dirinya agar tidak berteriak. "Apa rencanamu, Bimo? Apa kau begitu terdesak sampai harus mencuri dan memanipulasi?" Bimo berhenti melangkah dan menatap Dina dengan senyum licik. "Kau pikir kau siapa? Hanya karena beberapa berita sukses, kau merasa pantas mendapatkan semua ini? Dunia ini keras, Dina. Kau terlalu naif untuk bertahan." Dina mengepalkan tangan. "Kalau kau punya masalah denganku, selesaikan secara langsung. Jangan gunakan cara kotor." "Cara kotor?" Bimo tertawa kecil. "Kau tidak tahu apa-apa soal dunia ini, Dina. Kalau kau mau bertahan, kau harus siap bermain kotor juga. Kalau itu yang diperlukan untuk bertahan, aku lebih baik kalah dengan integritas," balas Dina. Namun, ancaman Bimo tidak berhenti di situ. Esok harinya, Dina dipanggil oleh manajemen untuk menjelaskan rekaman yang dimiliki Bimo. Ia memasuki ruang rapat dengan perasaan campur aduk, tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam ruangan, Pak Reza sudah menunggu, bersama beberapa petinggi perusahaan. Bimo duduk di sudut dengan senyum puas. "Dina," salah satu tinggi memulai, "kami menerima laporan bahwa ada rekaman yang menunjukkan pelanggaran etika jurnalistik yang kau lakukan. Apa kau tahu soal ini?" Dina menatap mereka tanpa gentar. "Saya tidak tahu dari mana rekaman itu berasal. Tapi kalau itu benar, saya yakin itu diambil tanpa izin." Bimo segera menyela. "Rekaman itu menunjukkan bahwa Dina melanggar kode etik dengan membocorkan informasi sensitif." "Bimo," Dina memotong, nadanya penuh dengan keberanian. "Kau tahu itu tidak benar. Rekaman itu bukan bocoran, tapi bagian dari diskusi investigatif. Dan kau tidak berhak memiliki rekaman itu. Apa mau menjelaskan bagaimana kau mendapatkannya?" Ruangan menjadi hening. Para petinggi mulai saling bertukar pandang. "Bimo," Pak Reza akhirnya angkat bicara. "Kami ingin penjelasan soal tuduhan ini. Kalau rekaman itu memang ilegal, ini bisa jadi masalah besar untukmu." Bimo terlihat gugup. Dina tahu dia tidak menyangka bahwa dirinya akan dipertanyakan. Setelah perdebatan panjang, manajemen memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, Dina tahu bahwa ini belum berakhir. Di luar ruang rapat, Pak Reza menghampiri Dina.
Kau berani sekali tadi, katanya dengan senyum tipis. Saya tidak punya pilihan, Pak, jawab Dina. Kau benar. Tapi ingat, Dina, ini baru permulaan. Dunia media penuh dengan orang-orang seperti Bimo. Kau harus lebih pintar dan lebih cepat dari mereka. Dina mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Malam itu, Dina kembali ke rumah kecilnya. Ia membuka jendela dan menatap langit. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, penuh dengan tantangan dan konflik. Namun, ia tidak takut lagi. Dunia ini mungkin keras, katanya pada dirinya sendiri. Tapi aku lebih keras. Dan dengan tekad itu, ia bersiap untuk menghadapi hari esok, apapun yang menantinya.